Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Video kita kali ini bercerita tentang bagaimana caranya melakukan budidaya ikan nila di kolam tambak air payau. Tapi sebelum kita lanjutkan membahas tentang isi materi video ini, bagi kawan-kawan yang baru lihat channel Bang Gulo, silahkan subscribe, terus aktifkan lonceng notifikasi kalian ya, supaya kalian selalu mendapat informasi terbaru tentang video-video yang kita upload melalui channel ini. Saat ini banyak petambak yang dulunya membudidayakan udang ya dalam sistem intensif atau ya udang faname atau udang tiger. Nah, sudah mulai beralih ke budidaya ikan nila di kolam tambak air payau. Dan ini merupakan salah satu aspek bisnis yang sangat potensial ya ke depannya, karena tingkat resikonya juga kecil, terus hasilnya juga bisa untuk dianggap lumayan lah ya, sehingga banyak petambak-petambak yang saat ini beralih dari udang ke ikan nila. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan budidaya ikan nila di tambak air payau. Yang pertama itu adalah seperti apa caranya mempersiapkan kolam tambak air payau. Nah, ketika kalian akan memilih untuk melakukan budidaya ikan nila di kolam tambak air payau, maka tentunya kalian juga harus melihat lokasinya ya. Lokasinya itu kalau boleh di dekat muara atau yang memang ada sumber air payaunya. Dan ada dua faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah faktor tanah. Kontur tanah ini memang juga harus sangat diperhatikan ya. Kalau boleh dicari yang ber-pH netral, serta kondisi tanahnya itu memang harus bercampur dengan tanah liat minimal di atas 20%. Hal ini sangat penting ya untuk membuat kolam ini nanti bisa bertahan dari air pasang surut ya. Jadi tanggul-tanggulnya ini tidak gampang bocor kalau misalnya airnya naik gitu. Makanya kontur tanah yang dicari untuk kolam tambak air payau itu kalau boleh dia memang mengandung tanah liat minimal di atas 20%. Nah, faktor lain adalah debit air. Ketika kita akan memilih lokasi tambak air payau, tentunya kita harus memperhatikan debit air masuk dan debit air keluarnya itu harus seimbang dan memadai ya untuk dijadikan kolam. Sumber masuknya air akan dikontrol melalui pipa yang sudah disiapkan ya. Rata-ratanya itu pipanya memang harus pipa yang besar supaya air yang masuk juga bisa memadai untuk kolam kita. Begitu juga dengan pipa keluarnya. Nah, ini yang kalian lihat ini adalah kertas pasir ya. Kertas pasir yang digunakan untuk sebagai pengaman tanggul ya. Bahan ini dipilih karena dia ini tidak gampang rusak. Kalau dibuat misalnya dalam bentuk seng atau seng plat gitu, itu kan lebih gampang berkarat sehingga rusak ya, karena kan kadar salinitas di air payau ini kan tinggi, makanya dipilih yang agak kuat. Tapi itu juga banyak alternatif yang bisa kalian buat ya. Intinya memang tanggul air masuk dan air keluar ini memang sangat penting sekali untuk disafetykan ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Sebelum melakukan penebaran bibit, memang posisi tanggul-tanggul yang membentengi kolam tambak air payau ini memang harus dipastikan kuat ya. Makanya sangat baik sekali jika misalnya dibikin agak lebih besar supaya tanggulnya lebih kuat, sehingga tidak jebol ya. Kalau terjadi sesuatu dia tetap aman gitu. Ketika kolam sudah selesai dan airnya juga sudah dialiri ke dalam kolam, maka langkah pertama yang dilakukan itu adalah membunuh predator yang ada di kolam. Nah, biasanya para petambak itu menggunakan racun hama ya untuk membunuh predator-predator yang mungkin sudah ada sebelumnya di dalam kolam. Jadi memang harus dibuat ya. Dosis racun yang diberikan ke dalam kolam ini harus disesuaikan, tidak terlalu kuat ya, sehingga memang tidak terlalu lama jangka waktunya kita untuk mensterilisasikan kolam kembali dari racun-racun yang sudah kita tebar. Nah, setelah itu kita alirin air lagi untuk menghilangkan racunnya dan dilakukan pemupukan serta beberapa pengapuran juga bisa ya. Ini untuk berfungsi untuk menambah zat hara atau plankton-plankton yang ada di dalam air. Setelah kurang lebih 1 minggu atau setelah kita perkirakan bahwa plankton dan kolam kita ini sudah siap untuk ditebarkan bibit, maka langkah selanjutnya itu adalah melakukan pemilihan bibit dan penebarannya. Nah, berdasarkan pengalaman beberapa kawan kita yang sudah melakukan budidaya ikan nila di tambak air payau, bahwa bibit yang dipilih itu cenderung bibit yang berukuran kecil ya. Kecil dalam artian itu tidak lebih dari 1 inci. Jadi rata-rata mereka ini menggunakan ukuran 1 cm sampai 1,5 cm.
Karena menurut pengalaman mereka, bibit yang ditebarkan dengan ukuran yang kecil itu tingkat kehidupannya jauh lebih bagus dibandingkan bibit yang berukuran besar yang ditebarkan ke dalam kolam ini. Di samping itu, kalau permintaan kawan-kawan kita di sini, memang ukuran bibit itu kalau boleh merata ya, karena mereka menganggap bahwa jika bibitnya merata tentunya tingkat pertumbuhan ikan itu juga akan seragam. Ini akan lebih memudahkan nanti ketika panen. Jadi memang ukuran ikan seragam itu sangat menjadi pilihan utama buat kawan-kawan kita di daerah ini yang melakukan budidaya ikan nila dengan tambak air payau. Untuk jenis bibit sebaiknya dipilih bibit yang berkualitas dan sudah dihormon monosek ya. Fungsinya itu agar ikannya lebih cepat besar, terus terhindar dari penyakit yang bisa membuat tingkat SR itu jadi rendah ya. Jadi memang pemilihan bibit juga sangat penting untuk bisa berhasil atau sukses di kolam tambak air payau ini. Jenis bibit sebenarnya, jenis bibit nila apapun masih sanggup bertahan di kolam tambak air payau asal salinitasnya itu masih di bawah 15 ppt. Dan kalau misalnya di atas 15 ppt atau sampai 25 ppt, tahan sih tahan, tapi banyak kematian ya. Kematiannya itu justru tinggi menurut mereka, bisa sampai 30-40%. Makanya memang cenderung kalau ketika kita akan memilih kolam tambak air payau, kita harus cek dulu kadar salinitas airnya. Dan kebetulan di daerah tempat saya mengambil video ini, di kolam tambak-tambak kawan kita ini, semua rata-rata memang salinitasnya itu masih antara 5-10 ya paling tingginya. Waktu penebaran bibit yang baik itu sebaiknya dilakukan di pagi hari ya, rentang waktunya antara jam 7 pagi ke jam 9 pagi. Kalau boleh sebelum matahari terlalu tinggi atau suhu kolam naik ya. Memang diambil suhunya itu yang agak sedikit tidak terlalu panas lah. Itu fungsinya agar ikan juga cepat beradaptasi. Terus ketika kita akan menebarkan bibit itu sebaiknya diaklimatisasi dulu ya, penyamaan suhu dan penyamaan salinitas. Caranya itu membuka kantongan plastiknya, terus memasukkan air payaunya sedikit ke dalam, terus dibiarkan dulu beberapa menit ya, minimal 15 menit. Ini hasilnya supaya ikannya tidak terkejut langsung ketika kita masukin ke dalam kolam tambak air payau ini. Satu hal juga yang harus diperhatikan ya, bahwa air payau itu kadar DO nya itu sangat rendah, lebih rendah dibandingkan air tawar, sehingga memang jumlah padat tebarnya juga seharusnya masih di bawah kolam tanah. Jadi idealnya kalau di kolam tanah itu tebar padatnya 20-25 ekor, maka di kolam tambak air payau itu disarankan memang harus di bawah itu, karena kadar DO nya juga sangat kecil. Nah, selanjutnya pada masa pemeliharaan kita memang harus menggunakan pakan yang berprotein tinggi. Fungsinya itu agar lebih cepat ikannya besar, terus kita akan lebih cepat panen. Nah, pakan berprotein tinggi yang kita pilih itu kisaran proteinnya antara 28-32% untuk ikan dewasa. Tapi ketika masih anakan memang cenderung kita memberikan pakan ikan yang berprotein tinggi hingga ke 41, bahkan hingga ke 51% ya. Dan tentunya ini costnya juga akan semakin mahal, tapi nggak usah khawatir ya, karena kan juga nggak lama ya. Ikan-ikan di kolam tambak air payau itu memang cenderung lebih cepat berkembang, lebih cepat besar dibandingkan ikan di kolam air tawar. Mungkin karena jumlah pakan alaminya juga sangat bagus di kolam air payau. Selama masa pemeliharaan memang kita harus selalu memperhatikan bobot ikan ya. Kenapa? Karena kan jumlah pakan yang kita berikan ke dalam kolam juga harus sesuai dengan bobot ikan. Ini juga berpengaruh terhadap jenis pakan atau ukuran pakan yang akan kita masukkan ke dalam kolam ini. Memang cenderung harus minimal 2 minggu sekali kita harus sudah bisa mengambil sampel untuk melihat atau mengukur bobot ikan, sehingga jumlah pakan yang kita masukkan ke dalam kolam itu tetap sesuai dan tidak berlebihan ya, atau tidak justru kurang begitu. Pemberian pakan yang dilakukan di kolam tambak air payau ini sama seperti di kolam-kolam lain ya, 2 kali 1 hari, sekali diberikan pagi dan sekali diberikan sore. Dan total akumulasi pakan itu semuanya rata-ratanya memang 1% dari bobot ikannya. Karena kan kalau di kolam tambak air payau ini cenderung memang FCR-nya sangat kecil ya. Ini juga untuk menekan cost sehingga untungnya lebih banyak ketika kita nanti panen. Dan tentunya untuk mendapatkan bobot ikan sesuai dengan jumlah pakan yang kita berikan, memang seperti yang saya katakan tadi, rutinitas
pengukuran bobot itu memang harus dilakukan minimal 2 minggu sekali ya menurut saya, supaya makannya juga nggak berlebihan. Terus jumlah pakan yang kita masukkan ke dalam kolam juga sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan ikan. Rata-rata masa pemeliharaan yang dibutuhkan untuk dari awal tebar bibit hingga panen itu di kolam tambak air payo ini di antara 3 bulan sampai 4 bulan ya paling lamanya. Dan biasanya dari bibit yang sekecil 1 cm itu di sini tuh rata-rata di angka 4 bulan sudah panen bersih ya. Dan sistem atau cara panen di kolam tambak air payo juga dibagi jadi 2. Panen pertama itu disebut sebagai panen pukat atau panen yang digunakan tanpa mengeringkan kolam. Jadi dia hanya menggunakan jaring seperti ini. Terus ikan yang berbobot besar atau berukuran yang sudah layak panen itu diambil dan dijual. Sementara ikan yang masih berbobot kecil itu dibesarkan kembali ke dalam kolam kurang lebih sekitar 1 bulan lah ya paling lama ya, 3 mingguan gitu. Setelah itu lalu dilakukan panen kering dengan menguras seluruh kolam. Pada saat panen terakhir ini atau yang disebut sebagai panen kering, seluruh ikan yang ada di dalam kolam itu diangkat dan kemudian disortir menggunakan jaring ya secara tradisional. Jadi memang ikan-ikan yang berbobot besar ini nanti akan harganya berbeda dengan ikan yang berbobot lebih kecil. Jadi memang sistem pembelian atau penjualan ikan di dalam lokasi ini biasanya memang dia menggunakan grade ya, grade A, grade B, dan grade C. Nah ini yang kalian lihat ini keramba yang ini yang ditunjukin wak hitam ini memang dia ada 2 keramba ya. Jadi keramba paling atas itu bisa dilihat, coba ditunjukin wak yang atas, kolam yang paling atas itu memang yang paling atas itu dia memiliki lebar lubangnya itu lebih lebar ya, seperti ini. Nah seperti itu. Jadi ikan yang masuk ke dalam atas ini kalau misalnya ikannya kecil dia akan turun ke bawah. Jadi ini yang menyortir secara langsung ya. Jadi turun ke bawah. Nah walaupun begitu memang tetap dilakukan juga penyortiran secara tradisional ya, seperti ini ya, dipilihin langsung satu-satu, dipilihin sesuai dengan grade dan bobot ikan. Dan di daerah ini pengepul serta para calon pembeli itu datang langsung ke lokasi tambak, terus memilih ikan mana yang dia inginkan ukurannya, terus harganya juga dia sesuaikan lah langsung ya, karena di sini juga sudah dipatok ya harganya ya, yang grade A berapa, grade B berapa, grade C berapa. Nah seperti ini nih, ada pembeli terus langsung ditimbang dan dibawa langsung untuk dijual langsung ke konsumen. Jadi memang sistemnya sangat tradisional ya. Nah nih ditimbang terus sesuai dengan pesanan berapa banyak dan kemudian langsung dijual ke konsumen ya, karena kebetulan kan yang datang kemari juga para penjual langsung atau juga pengepul, jadi semua bebas ya untuk mau beli ya. Jadi ketika ada jadwal panen mereka ini udah tahu infonya ya, mungkin sudah punya komunitas sendiri lah sehingga tahu. Nah ini dimasukin langsung kemari terus dijual ke konsumen. Nah kenapa memang di kolam tambak air payo ini sangat dibutuhkan bibit yang berkualitas dan berukuran seragam, karena memang harga dari penjualan juga itu tergantung bobot ikan ya. Semakin banyak bobot ikan yang besar tentunya pengalih hasil panen ini juga akan semakin besar. Itu sebabnya mengapa kawan-kawan kita di daerah ini memang memilih bibit yang bagus, dan kalau boleh itu pertumbuhannya seragam. Maksudnya kalau misalnya panen itu ukuran kecil itu lebih sedikit lah gitu, lebih banyak ukuran besarnya supaya untungnya juga lebih banyak. Karena kan kalau misalnya contohnya total panennya itu 8 ton dan ternyata ada 1 ton yang berukuran kecil, itu otomatis sangat mengurangi pendapatan ya, karena kan ikan yang kecil itu dihargai jauh beda dengan ikan yang besar. Jadi memang dari awal penebaran bibit mereka sudah mengantisipasi dengan mencari ikan yang berbobot seragam serta bibit yang berkualitas. Maksudnya supaya hasil akhirnya itu ikannya semua besar gitu ya. Jadi pengalih harganya juga semakin besar dan untungnya juga bisa semakin bagus gitu.
Materi video ini merupakan materi dasar ya dalam cara budidaya ikan nila di kolam tambak air payau. Sebenarnya kalau digali lebih dalam lagi masih banyak yang akan bisa dibahas. Contohnya seperti apa perlakuan kita ketika pasang mati, atau seperti apa perlakuan kita untuk pembesaran ikan agar hemat pelet. Sebenarnya masih banyak. Jadi memang uraian video saya yang hanya 17 menit ini memang hanya kulit-kulit dasarnya saja, sebagai pandangan umum lah seperti apa caranya melakukan budidaya ikan nila yang baik di kolam tambak air payau. Nah, semoga memberi inspirasi lah buat kawan-kawan ya. Minimal niatnya timbul gitu untuk membuat hal seperti ini di lokasi kalian. Baiklah kawan-kawan, hanya ini yang bisa sampaikan di video saya kali ini. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, saya ingatkan kembali untuk subscribe channel Bang Gulo, aktifkan lonceng notifikasi kalian agar kalian selalu mendapat informasi terbaru tentang budidaya ikan nila. Nah, andainya ada video yang menurut kalian itu baik dan layak untuk di-share, silahkan share link video yang ada di channel kita ini ke kawan-kawan kalian yang lain melalui media sosial kalian ya. Dan kalau misalnya mau kontak saya atau pengen belanja seputar budidaya atau alat-alat budidaya ikan nila, kalian bisa DM saya di Instagram @channel_Banggulo. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Gulo beserta ikan-ikan nila yang muncul di video ini mohon undur dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.